Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa balasan Allah atas keteduhan, ketentraman, dan kedamaian mereka adalah akan disegerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar Sobat Literasi semuanya? Aku harap semuanya dalam keadaan yang terbaik ya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana hari ini puasanya? Semoga semuanya lancar ya. Apakah ada yang mungkin tergoda oleh sambal yang dilihat di pinggir jalan? Atau mungkin hari ini ada yang mengalami kejadian-kejadian yang bikin puasanya mungkin ngerasa kurang sempurna? Wah, boleh juga nih tulis di kolom komentar, sharing-sharing nih kira-kira puasanya gimana sih hari ini. Oke, hari ini Sobat Literasi semuanya, seperti biasa aku akan melanjutkan buku ini yang berjudul La Tahzan, Jangan Bersedih, karya fenomenal Dr. Aid Al-Qarni. Masya Allah ya. Kita sudah masuk ke hari kesekian yang pastinya insya Allah aku bakal nemenin Sobat Literasi semua selama bulan puasa ya. Jadi Sobat Literasi semua nggak hanya meningkatkan ketakwaan dengan puasa dan juga meningkatkan iman dengan one day one juice juga, tapi kita bakal belajar bareng one day one book. Jadi selain one day one juice, kita juga bakal one day one book ya. Jadi iman ke charge, otak juga ke charge ya. Yang pasti kita insya Allah akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih mengenal Islam, lebih mencintai dan mengenali diri sendiri. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya ya. Jadi judulnya adalah Ambil madunya, tapi jangan hancurkan sarangnya. Dimanapun kelembutan itu berada, ia akan menghiasi tempat itu. Demikian halnya bila ia dicabut dari suatu tempat, ia akan mengotorinya. Kelembutan tutur kata, senyuman tulus di bibir, dan sapaan-sapaan hangat yang terpuji saat bersua merupakan hiasan-hiasan yang selalu dikenakan oleh orang-orang mulia. Semua itu merupakan sifat orang mukmin yang menjadikannya seperti seekor lebah. Makan dari makanan yang baik dan menghasilkan madu yang baik. Dan bila hinggap pada setangkai bunga, ia tidak pernah merusaknya. Semua itu terjadi karena Allah menganugerahkan kepadanya kelembutan, sesuatu yang tidak dia berikan kepadanya kekerasan. Di antara manusia terdapat orang-orang istimewa yang membuat banyak kepala tunduk hormat menyambut kedatangannya. Banyak masa berjubel ingin melihat mukanya. Banyak hati yang bersimpati padanya, dan banyak jiwa yang memujanya. Dan mereka itu tak lain adalah orang-orang yang banyak dicintai dan dibicarakan manusia dikarenakan kedermawanan dan kelobaannya, kejujurannya dalam berjual beli, dan keramahan dan sopan santunnya dalam bergaul. Mencari banyak teman merupakan tuntutan dalam hidup yang selalu dicontohkan oleh orang-orang terhormat, dikarenakan akhlak dan perilakunya yang terpuji. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada di tengah-tengah kerumunan manusia dengan senyum yang merekah, keramahan yang menenteramkan, dan sopan santun yang menyejukkan. Dan karena itu, mereka selalu ditanyakan dan didoakan ketika tak terlihat. Masya Allah, indah banget ya jadi orang yang seperti itu. Ketika jauh dan dekat, selalu dirindukan dan selalu didoakan. Masya Allah, orang-orang yang bahagia memiliki tuntunan akhlak yang secara garis besar tercakup dalam slogan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang
antaramu dan di antara mereka ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surat Fussilat ayat 34. Begitulah mereka dapat memupuskan rasa dengki dan emosi yang terkendali, kesabaran yang menyejukkan, dan kemudahan memaafkan yang menenteramkan. Mereka adalah orang-orang yang mudah melupakan kejahatan dan mengingat kebaikan orang lain. Karena itu, tatkala kata-kata kotor dan keji terlontar untuk mereka, telinga mereka tidak pernah memerah di luarnya. Bahkan mereka memandang kata-kata itu sebagai angin lalu yang tak akan pernah kembali. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada dalam kedamaian, orang-orang yang berada di sekitar mereka merasa aman, dan kaum muslimin yang bersama mereka pun merasa tentram. Orang-orang muslim adalah orang yang jika orang muslim lainnya tidak merasa terganggu oleh lisan dan tangannya. Sedangkan orang mukmin adalah orang yang membuat orang lain merasa aman terhadap darah dan hartanya. Al-Hadis. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menyambung tali silaturahmi pada orang yang memutus silaturahmi denganku. Aku diperintahkan untuk mengampuni orang yang berlaku zalim terhadapku dan memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadaku. Al-Hadis. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Dan sampaikanlah pula sebuah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka juga mendapatkan balasan besar di akhirat berupa surga-surga dan sungai-sungai yang indah di sisi Rob mereka kelak. Yakini di tempat yang disenangi di sisi Rob yang berkuasa. Quran Surat Al-Qamar ayat 55. Wah, Masya Allah ya, materi kali ini begitu deep banget sih menurut aku dan relate ya, dimana apa sih yang kita cari dalam hidup ini selain kita tuh pengen hidup tenang, hidup damai, hidup bahagia. Jadi kadang walaupun kita punya banyak uang, tapi kalau hati kita merasa gelisah, kadang kita juga merasa tidak nyaman atau tidak bahagia. Tapi ada juga orang yang mungkin uangnya mungkin hanya cukup untuk dia hari itu, tapi dia merasa tenang, merasa yakin sama Allah, merasa cukup dan bahagia gitu loh. Jadi kayak sebuah ketenangan, kebahagiaan itu, kedamaian itu adalah impian semua orang. Ya, kamu setuju nggak sih? Atau kamu mungkin punya impian lain? Boleh juga sharing ya. Jadi ternyata caranya itu sudah dijelaskan di materi kali ini bahwa cukup kita menjadi seekor lebah di mana kita berada, di mana kita makan hanya makanan yang baik, pun kita juga apa yang kita keluarkan juga yang baik-baik, baik perkataan kita, sikap kita, tutur kata kita itu yang baik-baik. Ketika kita singgah di suatu tempat atau kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak merusaknya, kita tidak menyakitinya, tapi kita malah memberi manfaat kepadanya. Jadi itulah orang-orang yang dicintai di dunia oleh orang-orang, oleh manusia, dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh seluruh penduduk langit. Masya Allah banget ya. Semoga kita semua bisa menjadi lebah tersebut ya, mencontoh lebah tersebut. Kita menjadi bahagia di luar dan di dalam dan membawa kebahagiaan, kebermanfaatan untuk orang banyak, untuk orang-orang di sekitar kita. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Senang banget aku setiap baca buku itu merasa dapat ilmu, pencerahan, dan solusi atas masalah yang mungkin selama ini kita bingung cari solusinya. Jadi ternyata kita cukup membaca dan merenungkan gitu. So, semoga kamu juga dapat ilmunya, dapat hikmahnya.
Kita bakal ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan dan terus support channel ini ya. Jangan lupa untuk di-share, di-like, dan komen. Dan kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.